kesehatan Anda. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Wiwit. Di sini saya akan membahas tentang mengenal lebih dini penyakit hernia. Nah, kali ini saya tidak akan sendiri karena saya akan didampingi oleh dokter ahlinya, yaitu Dr. Agung Sumanegara, spesialis bedah. Halo dokter. Ya, selamat sore dokter. Beliau merupakan dokter spesialis bedah umum di Rumah Sakit Sarta Medika. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 kedokteran di Universitas Airlangga tahun 2006. Lulus sebagai spesialis bedah umum dari Universitas Airlangga tahun 2016. Saat ini beliau praktek di Rumah Sakit Sarta Medika setiap hari Selasa dan Kamis jam 2 siang. Sebelum kita mengupas tuntas tentang hernia, saya akan menginfokan jangan lupa untuk teman-teman IG memberikan pertanyaan. Nanti akan dipilih 3 pertanyaan terbaik dan akan diberikan souvenir dari Rumah Sakit Sarta Medika. Ya, langsung saja ya dokter, kita akan membahas tentang hernia kali ini. Sebenarnya hernia itu sendiri apa ya dokter? Oke, baik, terima kasih. Selamat sore, sahabat sehat Sarta Medika. Mungkin di sekitar kita banyak ya tetangga kita hernia. Apa sih hernia itu sebenarnya? Jadi hernia itu penonjolan dari isi perut yang diakibatkan adanya defek dari dinding perut. Ya, itu secara dasar dulu. Kemudian kalau secara awam ya lihatnya ada benjolan di daerah perut atau lipatan paha. Nah, kira-kira seperti itu secara dasar. Nah, sebenarnya kan ada benjolan tadi dokter. Nah, faktor resiko sendiri untuk munculnya benjolan itu apa ya dokter? Kira-kira biasanya orang-orang tidak tahu. Jadi kalau secara resikonya, pertama biasanya kita bagi etiologinya berdasarkan etiologinya. Jadi pertama itu biasanya kongenital. Kongenital artinya dari lahir. Jadi memang dari lahir dia ada kelainan, tidak sempurnanya menutupnya lubang di daerah lipatan paha sehingga ada benjolan. Kemudian cara mengetahuinya gimana? Ya biasanya dari kecil. Ya dari kecil, umur 6 bulan, 1 tahun, 1 tahun, kemudian itu ada benjolan. Nah kemudian yang kedua yaitu acquired. Acquired itu artinya didapat itu biasanya pada orang dewasa. Orang dewasa karena kehidupan, kemudian mungkin aktivitas yang terlalu berat, cara olahraga yang salah, itu bisa menyebabkan terjadinya hernia. Seperti itu berarti ada ya dari lahir sampai didapat ya dokter ketika dewasa ya. Nah ini cara agar menghindari tidak timbulnya hernia itu gimana dokter? Kan tadi bisa muncul ketika dewasa itu. Ya, jadi gimana caranya biar tidak terjadi hernia? Ya, kalau misalnya secara bawaan itu nggak mungkin karena itu memang kelainan dari proses pertumbuhan dari janin. Kemudian yang bisa kita cegah mungkin ya yang didapat itu, misalnya kalau olahraga ya harus benar. Jadi misalnya angkat beban, posisinya harus benar sehingga tidak menyebabkan tekanan di perut yang meningkat. Ya, intinya tekanan perut yang meningkat. Apa yang bisa disebabkan karena penekanan perut yang meningkat? Biasanya ada batuk lama. Misalnya pasien dengan sering batuk kronis itu harus diobati karena setiap batuk tekanan di perutnya tinggi. Kemudian biasanya juga obstipasi atau sembelit, sulit BAB yang terus menerus, ya kan, terus mengejar. Kemudian mungkin kalau dari saluran kencing sulit kencing, ada gangguan di saluran kencing, dia harus ngeden, akhirnya jadi hernia. Terus kalau misalnya yang lain lagi, misalnya ini kegemukan, misalnya obesitas, itu bisa juga menyebabkan hernia. Atau ada juga lagi karena setelah operasi, jadi riwayat operasi pernah dilakukan tindakan, bekas irisannya bisa terjadi hernia. Itu namanya hernia cicatricales. Terus biasanya kan gini dokter, orang awam itu kan sudah ada benjolan nih dokter. Nah biasanya itu tidak langsung ke dokter, biasanya itu ke tukang pijat dulu dok. Nah itu kira-kira bahayanya apa dok kalau misal dipijatkan atau apa gitu?
Ya, jadi prinsipnya hernia yang tadi saya katakan itu adalah ada defek atau ada kelemahan dari dinding perut sehingga isi dari rongga perut keluar. Nah, yang ditakutkan kalau isinya itu yang keluar itu terjepit, itu bisa jadi masalah. Bisa jadi masalah. Jadi misalkan kalau kita pijat, yang ditakutkan hernia itu ada cincin. Nah, cincin itu yang bisa menyebabkan terjepit dari organ di dalam rongga perut itu. Bisa usus, bisa lemak usus, semua yang ada di dalam perut bisa terjepit. Dan bisa dibayangkan kalau usus terjepit, itu yang ditakutkan ususnya rusak, akhirnya bocor, akhirnya jadi masalahnya lebih besar. Jadi sebaiknya tidak dipijat ya dokter? Ya, sarannya sih ya? bukan dipijat. Sarannya sih segera ke pelayanan kesehatan supaya bisa dipastikan ini benar hernia atau enggak. Karena selain hernia juga ada beberapa penyakit yang keluarnya mirip hernia. Jadi lebih baik kita berpikir yang berat dulu daripada nanti kita menyepelekan, ternyata malah jadi masalah yang lebih besar. Benar dokter ya. Terus tadi kan sebaiknya diperiksakan ke dokter Ya. Nah, kira-kira kapan dok untuk memeriksakan hernia ini ke dokter? Semisal apa dia baru muncul terus langsung diperiksakan atau gimana? Kira-kira waktunya yang apa? Ya, jadi memang biasanya kadang belum ada benjolan sudah mulai ada keluhan. Jadi rasa tidak nyaman di sekitar lipatan paha, terutama saat beraktivitas. Kemudian saat tidur biasanya keluhannya hilang, tapi begitu kerja, aktivitas itu terasa tidak nyaman. Tapi yang lebih jelas lagi ya kalau ada benjolan. Jadi kalau aktivitas terus sudah ada benjolan, nyeri, sarannya sih periksa ya. Karena yang ditakutkan itu tadi keadaan emergensinya jika terjepit. Jadi mending periksa. Bisa juga pada anak kecil yang umur 6 bulan, 1 tahun, ada benjolan, terutama saat dia menangis, saat dia kencing. Nah, yang ditakutkan ya. Terus kalau semisal bahayanya sendiri dokter, bahayanya kalau semisal tidak segera dilakukan tindakan dari hernianya itu, ya tadi ya dokter ya berarti bisa menyebabkan. Ya, jadi malah nanti kalau terlambat, misalnya hernia terjepit, keluarnya misalnya muntah, nggak bisa makan, kembung, itu dicurigai ada yang terjepit. Nah, kalau terjepit kita nggak tahu, segera harus dilepaskan jepitannya. Kalau nggak gitu nanti harus dipotong ususnya, harus disambung, jadi nggak akan karuan. Ya, jadi itu yang perlu diketahui sih untuk awam. Jadi ini juga ada dokter beberapa pertanyaan dari teman-teman Instagram ya. Pertanyaan yang pertama dokter dari Uswatun 92. Pertanyaannya adalah apakah hernia itu bisa terulang lagi meskipun sudah dioperasi dokter? Ya, jadi namanya operasi hernia itu kita melakukan kalau istilah medis herniotomi, herniorabdi ya. Pertama kantongnya itu kita potong, kita hilangkan. Pertama yang kedua herniorabdi kita perkuat dindingnya. Ya, jadi itu kan istilahnya kita melakukan modifikasi terhadap kelainan dari anatomi. Kemungkinan untuk kambuh, ya jadi kita nggak bisa bilang operasi pasti nggak kambuh. Ya, cuman yang bisa kita lakukan adalah memperkecil resiko untuk terjadi kekambuhan. Jadi misalnya kita sekarang udah ada teknik yang lebih baik, kita pasang, kalau umum bilang dipasang jaring-jaring. Ya, jaring harapannya kekambuhannya lebih minimal, kemudian resiko untuk nyeri setelah operasi juga lebih minimal dibandingkan yang masih kita jahit biasa. Berarti ada kemungkinan untuk timbul lagi. Kemungkinan selalu ada, cuman kalau pakai yang teknik jaring itu atau stain itu lebih minimal. Kemungkinan minimal. Tapi bisa saja, makanya kita harus sebelum operasi hernia kita harus pastikan penyebabnya ini apa. Ya, jadi kalau misalnya dia batuk kronis, dia batuknya juga harus beresin. Kalau memang dia ada pembesaran prostat sehingga dia kencingnya itu ngeden, itu juga harus kita beresin juga. Kemudian mungkin dia ada obstipasi kronis,
sulit BAB itu juga harus diselesaikan. Kalau nggak gitu nanti ya kambuh lagi hernianya, karena kan tekanan perutnya akan selalu tinggi. Nah, sehingga dia akan mencari mana yang paling lemah dindingnya, ya hernianya akan muncul. Berarti sambil dijalankan pengobatan untuk penyebabnya juga Iya, ya? penyebabnya harus diselesaikan juga. Ya. Terus ini juga ada pertanyaan nomor 2 dari Anis. Mau tanya Pak Dokter, anak saya umur 20 tahun, 20 bulan. Iya. Sejak lahir didiagnosis kelainan hipospadia. Nah, apakah beda hipospadia dan hernia? Oke. Jadi hipospadia itu kelainan dari ujung dari MUE, istilahnya ujung dari lubang kencing. Itu gampangannya gitu ya. Jadi kelainan dia nggak ada di ujung seperti normal, mungkin dia bisa ada di tepi atau bisa di batang dari kemaluannya. Jadi itu berbeda sama hernia. Tapi memang itu biasanya terjadi pada anak-anak. Kalau misalnya terjadi satu kelainan, kita harus cek apa mungkin kelainan yang lain. Misalnya kita harus cek juga testisnya lengkap atau enggak kanan kiri. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut mungkin sama dokter bedah urologi untuk masalah itu. Tapi intinya sih hipospadia dan hernia memang tidak sama, jadi beda. Cuman memang bisa terjadi pada anak-anak dengan kelainan congenital. Pertanyaan yang ketiga dokter Ya. nih dari Ika Puji dok, apakah benar penyakit hernia itu disebabkan karena seorang lelaki sering mengangkat berat? Ya. Oke. Jadi kalau dari etiologinya, ya kemungkinan besar ya bisa. Jadi karena terlalu mengangkat yang berat-berat sehingga tekanan di perut tinggi sehingga terjadi hernia. Itu salah satu resiko. Tapi sebetulnya untuk terjadinya hernia itu banyak faktornya. Salah satunya itu. Mengangkat berat. Ya, atau olahraga yang tidak benar. Jadi ngedennya istilahnya di perut. Jadi kalau misalnya orang yang angkat-angkat misalnya untuk bodybuilder itu kalau enggak, makanya kan orang angkat besi segala macam kan dipasang sabuk supaya enggak terlalu beban di perut. Ya. Ini ada lagi dok. Ya. Pertanyaan yang keempat. Dan dari anonim dokter tidak diketahui namanya. Ya. Apakah seseorang yang sudah sembuh pasca operasi hernia boleh kerja berat lagi dokter? Ya, jadi biasanya itu pertanyaan, dok ini sudah selesai operasi, kapan saya boleh kerja? Ya, jadi biasanya kita kasih waktu untuk proses penyembuhan dulu dari jaringannya ya. Jadi biasanya antara 3 bulan sampai 6 bulan. Idealnya sih bisa sampai 8 bulan, 1 tahun idealnya. Karena kan itu namanya kita melakukan modifikasi dari dinding perut dinding bawah. Jadi idealnya sih memang 7-8 bulan, hampir 1 tahun malahan. Cuman kadang orang bilang terlalu lama, misalnya biasanya kalau mepet ya 2 bulan, 3 bulan udah boleh aktivitas. Jadi prinsipnya kita sudah potong kantongnya, kita perkuat, ya harapannya sih sampai kambuh lagi. Sambil tadi ya dokter ya dicegah. Ya, dicari penyebabnya itu juga. Ini ada lagi dokter yang terakhir. Saya mau bertanya, ayah saya berumur 49 tahun mengidap penyakit hernia. Sudah lumayan besar ukurannya, seringkali benjolan keluar dan mengakibatkan nyeri, walaupun bisa dimasukkan kembali. Tapi sekarang BAB cair dan berdarah, itu kira-kira bagaimana ya dok? Ya, jadi ada 2 masalah. Jadi yang jelas ada hernianya bisa keluar masuk, kemudian yang ditakutkan itu tadi sudah ada nyerinya, ada kemungkinan sudah mulai ada terjepit, cuma mungkin bisa rilis, bisa kambuh lagi. Kemudian yang kedua ada BAB cair itu kan kita bilang curiganya ada jepitan. Bisa jadi karena jepitannya juga bisa jadi penyakit yang lain. Ya, jadi bisa jadi ada hubungannya, bisa jadi 2 penyakit yang berbeda. Ya, jadi sebaiknya sih ya diperiksakan apakah ini problemnya karena hernianya atau ada penyakit lain yang kebetulan bareng sama hernianya. Ya. Ini ada pertanyaan dari G. Ini ada pertanyaan dokter dari Nur
Rizatul. Pertanyaannya pertama, apa perbedaan prostat dan hernia? Oke, perbedaan prostat itu istilahnya kalau kita ngomong itu organ punyanya laki-laki lah ya. Prostat itu menghasilkan hormon, kemudian prostat itu untuk suatu kelenjar yang ada di situ di daerah pangkal dari kemaluan. Nah, kalau prostat itu biasanya penyakitnya sulit kencing atau kencing menetes atau kencing nggak tuntas seperti itu. Jadi intinya keluhan miksi, keluhan kencing yang lebih utama. Sedangkan hernia adalah adanya defek di dinding perut bagian bawah. Kebanyakan memang hernia kita ngomongin inguinal itu 75%. Memang masih banyak hernia yang lain, misalnya hernia umbilikalis atau hernia gibusar gitu ya, kemudian hernia cicatrikalis dan macam-macam. Memang paling banyak di inguinal. Kemudian apakah mereka bisa berhubungan? Ya, bisa berhubungan karena kalau kencingnya sulit, kemudian ngeden, jadi hernia juga. Jadi mereka memang berhubungan. Jadi kalau diberesin ya prostatnya diberesin, bisa dilakukan tindakan dilakukan tur atau kerok prostatnya supaya kencingnya lancar, kemudian hernianya juga diberesin. Gitu. Terus dari hernia itu sendiri apa bisa mempengaruhi kesuburan? Kalau hernia mempengaruhi kesuburan harusnya enggak ya, karena kesuburan ya ada sendiri, tapi intinya sih kalau ada hernia ya tentu mungkin aktivitas yang lain terganggu ya kan. Jadi memang idealnya sih hernianya diberesin juga, karena kan nggak mungkin misalnya hernianya besar kemudian tentu akan mengganggu aktivitasnya dia, aktivitas apapun itu. Jadi hernia itu tidak normal dan sebaiknya sih diselesaikan. Kalau nggak diselesaikan nanti akan pengaruh yang lain, pasti komplikasinya macam-macam ya, termasuk kesuburan. Berarti kalau sudah ada keluhan seperti ada benjolan atau apa, langsung aja ya dokter ya, segera diperiksakan. Ya, mending diperiksakan biar dipastikan itu apa ya, supaya tidak komplikasinya macam-macam ya, malah jadi repot nanti. Makin kuat ya dokter ya. Jadi kalau hernia sih sebetulnya untuk operasi, ke arah operasi itu nggak usah terlalu ditakutkan ya. Karena sebelum kita lakukan operasi, tindakan apapun pasti kita akan screening, kita pastikan pasiennya aman, layak untuk dioperasi dengan risiko yang sekecil mungkin. Namanya risiko selalu ada, tindakan selalu ada risiko. Cuman dengan kita lakukan screening, harapan kita operasinya lancar, pembiusannya lancar, sehingga manfaatnya lebih banyak daripada risiko. Ya. Seperti itu dokter. Jadi buat sahabat Fatma Medika di daerah Gresik sini kadang kita masih banyak temukan hernia yang cukup besar gitu ya, di daerah-daerah yang agak pesisir itu ya, karena memang pasiennya kadang ngerasa ya saya nggak apa-apa, saya makan enak, BAB bisa, cuman ya kalau dilihat ada benjolan besar di buah cakarnya, ya itu namanya masuk hernia yang irreversible ya, jadi dia nggak bisa masuk, tapi dia nggak ada jepitan, memang ada, dan makin lama dia akan makin besar, tentu kan akan mengganggu aktivitasnya dia kalau benjolannya besar juga, dan potensi untuk terjadi masalah, karena ususnya itu selain dari perut dia akan lewat tuh benjolannya terus balik lagi ke atas. Jadi mending diperiksakan, kemudian sekarang kan semua pembiayaan juga mudah ya, BPJS bisa ditangguh, kalau memang mau umum silakan. Intinya kita lakukan operasi, harapannya sih tidak terjadi komplikasi ya. Baik dokter Agung, terima kasih banyak sudah memberikan waktunya dan mau sharing ilmu dengan IGM kami. Semoga bermanfaat ya dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih atas waktunya, dan juga jangan lupa follow Instagram Rumah Sakit Fatma Medika dan juga subscribe dari YouTube Rumah Sakit Fatma Medika. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Fatma Medika, sahabat sehat Anda.